Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Sutradara Film, channel yang berisi alur cerita dari film-film lokal maupun internasional. Seperti pada video kali ini, Sutradara Film akan membahas sebuah film bergenre drama action petualangan yang dirilis pada tahun 2024. Dan inilah cerita. Diawali di suatu desa di Afrika dan ada seorang dokter bernama Andrew yang sedang stres memikirkan pasien yang dia rawat akhirnya meninggal karena kekurangan alat medis. Andrew pun semakin stres ketika diberitahu oleh salah seorang warga yang memberitahu bahwa akan ada kelompok militan yang akan datang ke sini. Karena sadar kelompok militan tersebut berbahaya bagi orang asing, Andrew pun pergi menemui sang istri bernama Sue. Andrew pun kemudian mengajak Sue dari desa tersebut karena mereka sedang mendapat ancaman dari kelompok militan. Tanpa banyak berpikir, keduanya pun langsung pergi ke tempat di mana pesawat berada. Selama perjalanan, mereka mengobrol tentang penduduk Afrika yang masih membutuhkan tenaga medis. Andrew juga mengungkapkan kalau dirinya gagal menolong pasien gara-gara alat medis yang 1 minggu lalu ia pesan tidak datang-datang. Sementara itu, di landasan udara yang Andrew tuju, sudah ada 3 turis yang hendak pergi meninggalkan Afrika karena mereka sama-sama mendapatkan ancaman dari kelompok militan. Mereka adalah Tyler, Max, Chrissy, dan pemandu mereka bernama Tabo, dan seorang pilot pesawat yang akan membawa mereka pergi bernama Grun. Yang ternyata Grun bukanlah pilot profesional, melainkan seorang tentara bayaran. Saat Andrew dan Sue baru tiba, Grun meminta 100 juta per penumpang dan tidak mengizinkan penumpangnya membawa barang-barang bawaan mereka. Hal ini dikarenakan pesawatnya terlalu kecil, sedangkan penumpangnya ada 7 orang termasuk pilot. Ketika pesawat mulai terbang, para penumpang sudah merasakan keanehan dengan pesawatnya karena banyak bagian yang rusak. Tidak hanya itu, kabin pesawat juga berbau tidak sedap. Bahkan Grun juga terlihat tidak meyakinkan saat menerbangkan pesawat tersebut. Di tengah penerbangan, pesawat tiba-tiba hilang keseimbangan dan mesin mulai mengeluarkan asap. Seketika itu, pesawat pun jatuh. Beberapa saat kemudian, semua penumpang tersadar, kecuali Chrissy yang meninggal di tempat. Selain itu, Sue juga mengalami luka serius karena kakinya tersangkut di bangku pesawat. Andrew dan Tabo pun mencoba membantu Sue, tapi dilarang oleh Grun karena bisa mematahkan kakinya. Setelah itu, mereka mengubur jasad Chrissy di dekat tempat jatuhnya pesawat itu. Tabo kemudian menanyakan ke Grun kenapa pesawat yang tidak layak pakai itu dipaksa untuk terbang. Namun, Grun tak menanggapinya dan malah marah sambil membawa goloknya. Para penumpang yang selamat kemudian melihat sekeliling mereka dan menyadari jika mereka sekarang berada di cagar alam Nala yang terkenal dengan hewan buasnya seperti hyena, macan tutul, singa, dan lain-lain. Selain itu, Grun juga menyadari kalau tadi mereka melewati sebuah sungai yang sepertinya tak jauh dari wilayah tersebut. Tak hanya itu, dia juga menyebutkan kalau ada sebuah desa bernama Kuana di bagian timur. Tapi mereka harus berjalan selama 1 hari untuk sampai ke sana. Dikarenakan para hewan buas akan mulai berkeliaran serta memburu di malam hari, Grun pun mengajak yang lain untuk segera pergi dari tempat itu menuju ke desa Kuana. Tapi sayangnya, kaki Sue tak mampu untuk berjalan, sehingga Andrew tidak tega meninggalkan istrinya dan memutuskan untuk tetap tinggal bersama sang istri. Andrew pun berpesan ke Tabo
untuk segera mengirimkan bantuan setelah mereka mencapai desa. Grunt, Tabo, Tyler, dan Max kemudian mulai berjalan mengikuti arahan dari Grunt yang ternyata ngasal. Di tengah perjalanan mereka juga bertengkar karena merasa jalan yang diambil Grunt salah. Namun, karena tak ada pilihan lain, mereka pun terus mengikuti langkah Grunt. Sampai akhirnya mereka sampai di padang pasir dan mereka mulai tak kuat untuk berjalan. Tapi, Grunt tetap menyemangati mereka kalau 100 meter lagi mereka akan menemui sungai. Namun, setelah 100 meter perjalanan, ternyata tidak ada apa-apa. Menyadari Grunt menuntun jalan yang salah, Max pun marah besar. Ia merebut pistol Grunt dan mengarahkan pistol ke arah Grunt. Karena tak ada pilihan lain, Grunt, Tabo, dan Tyler pun kembali ke tempat jatuhnya pesawat, sedangkan Max memilih untuk mencari jalan sendiri. Singkat cerita, mereka pun sampai di puing-puing pesawat. Mereka menemukan sebercak darah dan tak melihat Andrew dan Sue. Tiba-tiba dari belakang, Andrew muncul kemudian menyerang Grunt dan menyalahkannya karena pesawat mereka jatuh. Andrew mencekik leher Grunt sampai kehabisan nafas. Kemudian Tabo segera melemparkan pistol suar ke arah mereka sehingga perkelahian pun berhenti. Dan ternyata selama Grunt dan yang lain pergi, seekor singa menyerang dan membunuh Sue. Namun Andre tak mampu melawan raja hutan itu dan akhirnya Sue pun tak tertolong. Andre lalu kembali mengungkapkan kekesalannya pada Grunt karena ternyata ia diam-diam menyelundupkan beberapa tanduk badak. Itulah alasan kenapa Grunt melarang penumpangnya untuk membawa barang-barang mereka, karena pesawatnya sudah keberatan dengan muatan tanduk-tanduk tersebut. Tak lama kemudian, mereka memilih secara acak menggunakan koin untuk memutuskan siapa yang tinggal di kabin. Karena kabin itu satu-satunya tempat paling aman untuk mereka dan ternyata hasilnya Tyler lah yang kalah. Tyler pun harus berada di luar, sedangkan Grunt, Tabo, dan Andrew tinggal di dalam kabin yang hanya bisa diisi oleh 3 orang. Grunt kemudian mengumpulkan kayu bakar dan meminta Tyler untuk membuat api unggun supaya singa tidak mendekati mereka. Malam pun tiba. Tyler kemudian membuat api unggun untuk menakuti singa dan untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara Max terlihat berjalan sendirian dan menembak sesuatu yang mengejarnya. Tetapi hal itu tak bertahan lama karena Max berakhir diterkam oleh singa. Tyler yang sedang berjaga di depan kabin tak kuasa menahan rasa kantuk. Untungnya, Grunt keluar sebentar dan membangunkan Tyler agar tetap terjaga. Namun tanpa Grunt sadari, ada seekor ular diam-diam masuk ke dalam kabin tempat Tabo dan Andrew berada. Grunt pun kembali ke kabin untuk melanjutkan tidurnya. Beberapa jam kemudian, Grunt, Tabo, dan Andrew mendengar jeritan Tyler yang sudah pasti sedang melawan singa. Namun, ketiganya pun tetap berada di dalam kabin karena tak mungkin melawan seekor raja hutan. Dan tiba-tiba ular yang masuk ke kabin tadi muncul dan menggigit kaki Tabo. Untungnya Andrew langsung sigap mengeluarkan racun tersebut sebelum menyebar ke seluruh pembuluh darah Tabo. Di keesokan harinya, ketiganya keluar dari kabin dan menemukan darah Tyler berceceran di mana-mana. Andrew pun sudah menyerah dan berpikir tak ada jalan lain. Ia pun memilih tinggal di sana sementara Grunt dan Tabo memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah perjalanan meninggalkan Andre, Grunt berteriak kegirangan saat melihat mobil yang berjalan ke arah mereka. Begitu pula dengan Andrew. Namun, setelah mobil mendekat,
Mereka menyadari bahwa ternyata itu adalah militan Afrika yang langsung menyandra mereka. Tabo kemudian menjelaskan situasinya kepada para militan tersebut yang akhirnya diterima dengan baik. Namun, ketika salah satu anggota menemukan beberapa tanduk badak, mereka pun langsung marah besar. Mereka mencaci maki Andrew sebagai orang asing sok baik yang datang ke sini, namun diam-diam mencuri harta berharga milik Afrika. Para militan itu kemudian mengancam mereka agar mengaku siapa pelaku yang menjual belikan tanduk itu. Sampai akhirnya Grun pun mengaku. Melihat Grun hendak dibunuh, Tabo pun mencoba untuk membela Grun, namun sayangnya ia malah berakhir ditembak. Dua militan tersebut kemudian menyandra Grun dan Andrew. Keduanya dibiarkan berdiri di tengah kepanasan hingga mereka kehausan. Karena menganggap kedua sandera itu orang lemah, kedua militan malah tertidur. Tanpa pikir panjang, Grun pun mengambil kesempatan ini untuk mengambil alih senjata mereka. Namun sayangnya mereka terbangun sehingga terjadilah perkelahian. Dalam perkelahian itu, Grun serta Andrew berhasil membunuh mereka dengan senjatanya dan membuat Andrew sedikit menyesal. Setelah mengalahkan musuh, Grun dan Andrew pun memutuskan untuk berjalan menuju ke tempat yang lain. Meskipun Andrew sudah kehabisan tenaga dan tak mampu untuk berjalan lagi, tapi Grun rela membantunya untuk berdiri dan membantu berjalan ke batuan tinggi. Tapi dalam percobaan pertama, Andrew yang sudah lemah kemudian jatuh karena sudah tak mampu menggenggam tangan Grun. Grun kemudian sebisa mungkin membawa Andrew ke atas batuan karena di bawah sudah dipenuhi singa. Dari atas batuan itu, Grun melihat asap yang sudah pasti itu dari desa Kuana. Hal itu membuatnya semakin yakin kalau mereka akan selamat. Mengingat impian Su yang ingin membantu anak-anak kecil di pedalaman Afrika, hati Grun pun terketuk dan meyakinkan Andrew untuk melarikan diri. Kemudian dia berniat untuk mengalihkan perhatian para singa, sementara Andrew menyelamatkan diri. Tak lama kemudian Grun pun langsung lari menuju ke singa-singa tersebut, sehingga membuat singa itu lari mengejar Grun lalu menerkamnya. Sementara Andrew segera berlari ke arah asap dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Di tengah perjalanan, Andrew tak sengaja bertemu dengan dua hyena yang siap untuk menyerangnya. Untungnya, hujan langsung turun dan membuat hyena-hyena itu berlarian. Setelah hujan mereda, Andrew berhalusinasi melihat istrinya yang menghampirinya. Sampai akhirnya dua orang dari pedesaan muncul dan menyelamatkan Andrew. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk klik subscribe karena kedepannya akan ada cerita-cerita lain yang lebih seru. Jangan lupa like dan komennya juga. Dukung terus channel ini supaya bisa maju dan berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.